Baik, lalu bagaimana ulasan IHSG dalam pekan pertama perjalanannya di tahun 2022 ini? Kami bahas dengan Hendriko Gani, analis dari Stockbit Sekuritas. Selamat pagi Mas Hendriko, apa kabar? Pagi Mas, Oke, baik terima kasih. Mas Hendriko, secara teknikal kita lihat apakah Januari IVEC ini masih berlangsung dan menjadi penopang dari bursa saham domestik? Ya kalau kita melihat secara teknikal memang IHSG masih berhasil menguat ya Mhm, secara year to date, dan masih memiliki potensi untuk penguatan ya karena masih berada pada jalur uptrend-nya gitu Mas. Jadi masih di jalur uptrend. Kemudian kalau kita lihat kemarin koreksi yang terjadi pada IHSG pada penutupan perdana pasar kemarin, apa yang mendorongnya Mas? Ya sebenarnya kalau untuk kemarin ini memang ada sedikit ketakutan ya. Mhm, Yang pertama ada faktor profit taking ya setelah IHSG berhasil menyentuh level all time high-nya. mhm. Kemudian juga dilanjutkan oleh kekhawatiran investor karena rilis dari notulen meeting the Fed ya yang dirilis kemarin Rabu malam berarti ya kalau di waktu kita, Mhm. yang mengatakan bahwa akan terjadinya tapering off yang lebih agresif gitu dari the Fed, yaitu dengan mengurangi balance sheet mereka dengan melakukan penjualan obligasi dan juga MBS yang ada di balance sheet mereka seperti itu. Oke, kalau kita lihat pola uptrend yang sedang terjadi saat ini di pekan pertama, indeks harga saham gabungan IHSG beroperasi ya di tahun 2022. Sampai kapan melihat pola ini bisa terus dipertahankan oleh bursa saham kita? Kalau untuk pola ini sebenarnya kita nggak bisa ngomong terlalu banyak ya Mas ya, karena Aha, kan memang kalau kita melihat tren, kita harus melihat kapan tren itu dijebol ataupun berganti tren gitu ya dari uptrend misalnya menuju ke sideways ataupun downtrend dan aha. selama ini kita belum melihat adanya potensi untuk pembalikan arah dan Mhm. saya rasa selama masih berada di jalur uptrendnya ini IHSG masih berpotensi untuk terus menguat gitu Mas. Oke, Mas Hendriko, ini kita bicara soal sentimen global ya. Kita tahu risalah The Fed kemarin yang hawkish terkait dengan pengetatan ekonomi di sana, begitu termasuk dengan kenaikan suku bunga acuan. Bagaimana ini kemudian akan mempengaruhi perjalanan bursa saham Asia, termasuk juga bursa saham dalam negeri? Ya, saya rasa memang ini menjadi salah satu resiko terhadap volatility ya di Mhm, IHSG sendiri di tengah pemulihan ekonomi kita ini gitu. mhm. Jadi kalau kita lihat memang berita ini membawa sentimen negatif ya untuk kemarin ini dan memang kalau seandainya ini benar terjadi pastinya akan memberikan volatilitas lagi kepada market gitu karena likuiditas yang ditarik gitu. Tapi ya kita harus aware juga bahwa kita sedang dalam fase pemulihan ekonomi yang Betul. artinya itu juga sebenarnya sentimen positif untuk IHSG gitu Mas. Oke, data ekonomi dari indeks manufaktur juga menunjukkan kita masih di level yang ekspansif begitu dan ini juga tentunya memberikan pengaruh terhadap sektor-sektor IHSG secara sektoral. Kemudian sektor apa saja yang paling diuntungkan selama sepekan pertama tahun 2022 ini, Mas? Untuk sektor yang paling diuntungkan Mhm, pastinya sektor-sektor yang berkaitan dengan ekonomi ya Mas ya. Kalau mhm, memang ekonomi kita terus bertumbuh seperti misalnya perbankan, kemudian juga pastinya dari sektor manufaktur dan juga sektor-sektor lainnya yang memiliki low base ya Mas ya di tahun sebelumnya ya. Dalam arti kata kinerjanya tidak terlalu baik di masa pandemi kemarin tapi sudah mulai ada perbaikan lah gitu ya di tahun ini gitu. Itu mhm. adalah yang paling diuntungkan sebenarnya kalau seandainya kita berbicara kasus ini ya PMI kita yang masih positif dan juga perbaikan ekonomi seperti itu Mas. Oke. Kita sekarang singgung soal tapering off deh. Tapering off sendiri ini akan berlangsung ya pada tahun 2022 ini dan diperkirakan akan terjadi sampai Juni 2022. Kemudian ini pastinya akan menyebabkan aliran dana yang masuk dari asing ke dalam negeri akan terpangkas, berkurang. Ini pengaruhnya terhadap aliran modal masuk ke pasar modal dalam negeri, tapering off bagaimana, Mas? Ya, untuk aliran dana memang secara logis harusnya ada Heeh. pengurangan gitu ya Mas ya terhadap foreign inflow ke IHSG. Tapi kalau kita melihat sebenarnya selama 1 minggu perdagangan ini ternyata foreign masih melakukan net buy gitu Mas. Di pasar reguler Mmm, hampir 2 triliun ya kalau saya lihat di pasar negosiasi memang ada outflow sebesar 700 miliar, tapi secara net itu kita masih ada inflow 1 triliun lebih gitu ya. Jadi mhm. saya rasa ya walaupun memang ini memberikan sentimen yang negatif, sorry, tapi kelihatannya data yang ada di pasar ini berbeda dengan sentimennya. So ini saya rasa patut diperhitungkan juga oleh investor
terkait dengan aliran modal gitu, Mas. Oke. Di satu sisi masih ada sedikit optimisme juga ya bahwa varian COVID-19 Omicron ini tidak terlalu parah dan curable, bisa disembuhkan begitu. Mas Hendriko terakhir, support resistance IHSG untuk penutupan pasar pekan pertama di tahun 2022, analisa Anda? Iya, kalau untuk pekan ini mungkin yang kita harus perhatikan adalah support level 6.600-an ya, Mas, ya. Mhm, Sedangkan untuk resistennya adalah level 6.700 sampai 6.730 yang mhm. merupakan all time high-nya IHSG juga. Jadi, kita akan melihat ke arah mana IHSG ke depannya. Kalau memang berhasil menembus resistennya, ada potensi untuk IHSG terus melanjutkan penguatan, tapi kalau terkoreksi ke bawah 6.600, kita harus melihat lagi tren apakah yang terbentuk gitu. Baik, baik. Terima kasih Mas Hendriko Gani. Kita nantikan bagaimana nanti ya IHSG menutup pasar di perdagangan sesi kedua sore nanti. Untuk sementara terima kasih Mas Hendriko Gani, analis dari Stockbit Sekuritas sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Mas Hendriko, salam sehat. Terima kasih, Mas. Terima kasih.